Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Dan untuk kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tema 2. Dan khusus kita akan mempelajari seluruh materi IPS dalam tema 2 tersebut. Di mana materi IPS itu akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mempersiapkan diri kalian, berdoa, dan juga sambil kalian buka buku cetak kalian. Kalau perlu, rekaman ini kalian download agar kemudian di satu hari atau di suatu waktu yang lain kalian bisa mempelajari kembali materi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Pertama kita harus tahu anak-anak tentang makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan adalah ikrar bangsa Indonesia yang berarti Indonesia sudah terbebas dari penjajahan. Jadi manakala proklamasi itu dicanangkan, dicetuskan, itu artinya pada titik itu Indonesia sudah mencapai kemerdekaan dan terbebas dari penjajahan. Tidak ada bangsa-bangsa manapun di dunia yang berhak untuk menguasai Indonesia. Secara makna, proklamasi adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia. Setelah berjuang sekian ratus tahun dari penjajahan berbagai macam bangsa di Eropa, Portugis, Inggris, Spanyol, Belanda, dan juga Jepang, satu-satunya bangsa Asia yang menjajah Indonesia. Maka semenjak dicanangkan proklamasi, maka bangsa-bangsa itu tidak mempunyai hak untuk menjajah Indonesia. Makna yang kedua tentang proklamasi adalah menjadi pernyataan de facto. Secara kenyataan Indonesia sudah menyatakan kemerdekaan, itu artinya de facto. Setiap negara yang ingin merdeka, dia harus mempunyai pernyataan de facto ya, yang dinyatakan oleh dirinya, bangsanya sendiri. Nanti akan diikuti dengan pernyataan de jure, yaitu pengakuan dari bangsa-bangsa lainnya. Kemudian dengan proklamasi itu juga mempunyai makna menaikkan martabat bangsa dari sebelumnya sebagai bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka yang berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan yang terpenting adalah makna proklamasi adalah akhir dari sebuah penjajahan. Anak-anak sekalian, beberapa peristiwa terjadi sebelum adanya kemerdekaan atau dibacakannya proklamasi kemerdekaan. Seperti kita tahu bahwasanya Indonesia telah mengalami sekian lama waktu penjajahan dari bangsa-bangsa di Eropa, kemudian juga mendekati proklamasi kemerdekaan tahun 1942 bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang, satu-satunya negara Asia yang menjajah Indonesia. Jepang berhasil mengalahkan Belanda pada tahun 1942 dan mulai menduduki wilayah Indonesia. Pada saat itu Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang. Selanjutnya pada tahun 1945 ketika terjadi Perang Dunia Kedua dan khususnya Perang Pasifik, pada tanggal 6 Agustus Amerika mengebom kota Hiroshima, Jepang, sebuah kota yang sangat padat, kota besar yang ada di Jepang yang dibom oleh Amerika dengan bom atom sehingga mengakibatkan korban yang sangat besar. Dan pengeboman ini tidak berhenti dan dilanjutkan lagi pada tanggal 9 Agustus 1945 di mana Amerika mengebom kota Nagasaki, Jepang. Jadi dua kota itu dibom oleh Amerika dengan bom atom sehingga menyebabkan kerusakan yang sangat besar, kematian banyak penduduk Jepang. Hal ini mengakibatkan pemerintah Jepang, kekaisaran Jepang pada saat itu akhirnya menyerah terhadap sekutu, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945. Menyerahnya Jepang terhadap sekutu ini tidak banyak diketahui oleh banyak orang, termasuk
rakyat Indonesia pada saat itu. Tidak banyak orang yang mengetahui, bahkan mungkin tidak ada yang mengetahui pernyataan menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Namun, ada salah seorang pemuda Indonesia yang bernama Sultan Syahrir, ya, yang dia mendengar dari radio tentang berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Hal ini kemudian menyebar sehingga beberapa tokoh di Indonesia mengetahui bahwa Jepang sudah menyerah terhadap sekutu. Sehingga sejak tanggal 14 Agustus 1945 terjadi kekosongan kekuasaan atau biasa disebut dengan vacuum of power, yaitu Jepang sudah kalah perang namun sekutu belum datang di Indonesia, sehingga pada saat itu Indonesia tidak dikuasai sebuah bangsa pun. Hal inilah yang kemudian mendorong beberapa tokoh untuk mendesak tokoh-tokoh senior agar supaya segera memproklamasikan kemerdekaan. Anak-anak sekalian, ada peristiwa sebelum terjadinya pembacaan proklamasi kemerdekaan, yaitu sebuah peristiwa penting yang biasa terkenal dengan sebutan peristiwa Rengas Dengklok, yaitu sebuah peristiwa penculikan Soekarno Muhammad Hatta Fatmawati, yaitu istri dari Soekarno, dibawa oleh golongan pemuda ke daerah yang bernama Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945 sekitar pukul 7 malam. Golongan pemuda tersebut diwakili oleh Wikarna, Sukarni, Khairus Saleh, Asmar Hadi, Subandio Sastro Atmojo, Sayuti Melik, dan lain-lainnya. Tujuan para pemuda adalah mereka ingin mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda ini khawatir apabila Soekarno dan Hatta akan dipengaruhi oleh Jepang untuk menunda kemerdekaan Indonesia. Para tokoh tersebut dibawa oleh para pemuda dari Jakarta menuju Rengas Dengklok. Sehingga berita ini didengar oleh seorang tokoh yang bernama Ahmad Subarjo. Kemudian Ahmad Subarjo ini berusaha menengahi dan berhasil mencapai kesepakatan dengan golongan pemuda untuk memulangkan Soekarno dan Hatta ke Jakarta dan menjamin proklamasi akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus pukul 10 pagi, mulailah teks proklamasi dibacakan di kediaman Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya, setelah malamnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok, ya, kemudian ditengahi oleh Ahmad Subarjo, kemudian mereka menyusun teks proklamasi itu dan dibacakan tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10. Berikut ini adalah momen pembacaan teks proklamasi tersebut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi.
Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Teks proklamasi ini ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Terdapat dua teks pada saat penyusunan proklamasi ini, yaitu teks yang berupa tulisan tangan, yaitu teks klat. Kemudian tulisan tangan ini diketik oleh seorang pemuda yang bernama Sayuti Malik menjadi teks otentik proklamasi. Teks tulisan tangan sebetulnya pada saat itu sempat hilang. Ya, begitu setelah diketik maka teks tulisan tangan ini dibuang. Hanya saja kemudian seorang tokoh bernama B.M. Diah, seorang wartawan, dia mengambil lipatan teks yang tulisan tangan ini kemudian menyimpannya selama bertahun-tahun, kemudian diserahkan pada saat Presiden Soeharto menjabat Presiden Republik Indonesia yang kedua. Berikut anak-anak tokoh-tokoh yang dapat kita kenal dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Yang pertama adalah Soekarno. Soekarno adalah seorang tokoh senior yang memproklamasikan Indonesia, yang membacakan teks proklamasi Indonesia, sehingga beliau diberi gelar pahlawan proklamator, yaitu pahlawan yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno aktif dalam organisasi perjuangan menentang penjajahan. Beliau yang mengusulkan nama Pancasila untuk dasar negara. Selanjutnya beliau menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Muhammad Hatta, seorang ahli ekonomi. Beliau mendampingi Soekarno dalam memproklamasikan Indonesia, dan beliau juga diberi gelar kepahlawanan sebagai pahlawan proklamator. Muhammad Hatta sangat aktif dalam organisasi perjuangan melawan penjajah dan beberapa kali sempat diasingkan oleh penjajah Belanda. Beliau juga berperan aktif dalam menyusun teks proklamasi. Setelah terbentuknya negara Indonesia, beliau menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Ahmad Subarjo. Masih ingatkah kalian tadi? Ya, beliau adalah penengah dalam peristiwa Rengas Dengklok. Beliau merupakan penghubung antara Soekarno-Hatta dengan militer Jepang, karena beliau sangat dekat dengan militer Jepang. Kemudian menjadi penengah antara golongan tua dan golongan muda pada peristiwa Rengas Dengklok. Atas jasa beliau sehingga Soekarno dan Hatta dapat dipulangkan dari Rengas Dengklok ke Jakarta, dan atas jasa beliau pula sehingga proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ahmad Subarjo juga berperan dalam penyusunan teks proklamasi. Selanjutnya adalah Fatmawati Soekarno. Fatmawati Soekarno adalah istri dari Soekarno. Beliau yang menjahit sangsaka merah putih, yaitu bendera yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan. Berikut tokoh-tokoh lainnya. Soekarni, golongan muda, yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian ada Sayuti Malik, beliaulah yang mengetik teks proklamasi. Kemudian ada Latif Hendraningrat dan Suhud, dua orang pemuda yang bertugas mengibarkan bendera merah putih atau sangsaka merah putih yang dijahit oleh Fatmawati Soekarno pada saat pembacaan teks proklamasi. Beberapa usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terjadi peperangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
yaitu setelah Jepang menyerah dan tentara sekutu mulai datang ke Indonesia, ternyata dalam rombongan tentara sekutu itu banyak diikuti juga dengan tentara-tentara Belanda yang sebelumnya menjajah Indonesia. Berikut ini adalah peperangan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran Medan Area, yaitu pertempuran di kota Medan, di mana pertempuran ini dipicu oleh tentara Belanda dalam rombongan tentara sekutu yang menginjak-injak bendera Indonesia, sehingga membuat marah masyarakat atau rakyat di kota Medan, Sumatera Utara, sehingga meletuslah pertempuran Medan Area. Pada tanggal 15 Oktober 1945 terjadi pula pertempuran 5 hari di Semarang, yaitu pertempuran antara beberapa pejuang Indonesia melawan tentara Jepang. Jepang menyatakan menyerah terhadap sekutu tapi tidak menyerah terhadap Indonesia. Hal ini memicu terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang, di mana seorang tokoh bernama Dr. Karyadi meninggal pada peristiwa pertempuran tersebut. Kemudian nama Dr. Karyadi dijadikan menjadi nama sebuah rumah sakit di Semarang. Selanjutnya, tanggal 20 Oktober 1945 terjadi pertempuran Ambarawa, di mana pada saat itu sekutu telah masuk ke Jawa Tengah melalui kota Semarang dan terus masuk ke arah selatan menuju kota Ambarawa, hanya saja dihadang oleh pasukan Indonesia, para pejuang Indonesia, sehingga terjadi sebuah pertempuran hebat, di mana dengan kegigihan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan Indonesia dapat memukul mundur pasukan sekutu hingga kembali ke Semarang. Pertempuran ini dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang terkenal dengan pertempuran 10 November. Pertempuran ini antara rakyat Surabaya dengan pasukan sekutu dipicu dengan tewasnya salah seorang gubernur jenderal. Pertempuran ini dipicu dengan karena tewasnya Jenderal Malabi dari sekutu, sehingga menyebabkan tentara sekutu memerangi rakyat Surabaya. Dalam pertempuran Surabaya, rakyat Surabaya tidak menyerah begitu saja, tapi berusaha memberikan perlawanan sekuat mungkin, sehingga terjadi sebuah pertempuran yang hebat, di mana ada momen yang sangat terkenal, yaitu pidato dari Bung Tomo yang mencoba membakar semangat rakyat Surabaya untuk melawan sekutu. Pidato ini terkenal sekali, yaitu pidato Bung Tomo melalui radio yang didengarkan oleh seluruh penjuru rakyat Surabaya. Pada tanggal 23 Maret 1946 terjadi sebuah pertempuran atau peristiwa Bandung Lautan Api, di mana pemerintah pusat pada saat itu menginstruksikan agar Bandung wilayah selatan dikosongkan untuk bisa diambil oleh tentara sekutu dan Belanda. Rakyat Bandung mematuhi instruksi dari pemerintah pusat, namun mereka tidak mau meninggalkan begitu saja area Bandung. Ya, akhirnya mereka mencoba membakar seluruh gedung-gedung sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh tentara sekutu dan Belanda. Peristiwa ini dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Selain itu, terdapat usaha untuk mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan diplomasi, yaitu melalui meja-meja perundingan. Yang pertama perjanjian Linggarjati, yaitu tanggal 10 November 1946, di mana hasilnya adalah Belanda
mengakui secara de facto, secara kenyataan, 3 wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS yang berdaulat, demokratis, serta federal. Belanda dan Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda atau Negara Persemakmuran dengan Ratu Belanda sebagai pemimpinnya. Dengan hasil seperti ini, maka perjanjian ini sangat merugikan Indonesia karena Indonesia wilayah menjadi lebih sempit dan masih tunduk di bawah negara Belanda. Kemudian ada pula perjuangan diplomasi yang kedua, yaitu Perjanjian Renville, ya tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini diadakan di atas kapal Renville. Hasilnya adalah Belanda mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Tentara Indonesia harus ditarik dari wilayah yang diduduki oleh Belanda. Republik Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Perjanjian ini kemudian sangat merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia menjadi lebih kecil lagi dari Perjanjian Linggarjati. Perjanjian diplomasi berikutnya yaitu Perjanjian Romeroyen tanggal 17 April 1949 yang merupakan awal dari diadakannya konferensi Meja Bundar tanggal 23 Agustus 1949, di mana hasilnya adalah Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia pada akhir Desember 1949. Artinya Belanda memberikan kedaulatan kepada Indonesia. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dalam uni tersebut Indonesia dan Belanda akan bekerja sama, di mana kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. Selanjutnya Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar utang-utang Hindia Belanda sebelum 1949. Melalui konferensi Meja Bundar ini, akhirnya Indonesia mendapatkan kedaulatan yang resmi diakui oleh Belanda, di mana masalah Irian Barat belum dibahas pada konferensi ini dan akan dibahas 1 tahun kemudian. Irian Barat itu namanya sekarang adalah Papua. Selanjutnya anak-anak, dengan rahmat karunia kemerdekaan ini, apa yang mesti kita lakukan? Yang penting dan yang paling utama, kita harus bersyukur pada Allah atas nikmat kemerdekaan ini. Karena kemerdekaan ini tidak akan sampai kepada kita melainkan atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajib kita syukuri. Kemudian kita harus menjaga dan memperhatikan kemerdekaan dalam segala bentuk dari segala bentuk gangguan. Yang ketiga, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang berguna dan bermanfaat, dengan prestasi, belajar, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Itulah anak-anak apa yang dapat kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat memberikan manfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.